saya, Pak? Bisa. Oke. Langsung saja ya, Pak ya. Jadi nggak usah presentasi aja lagi, langsung sesi tanya jawab saja, Pak. Saya persilakan kepada Bapak Zulfiwan SAMM untuk sesi tanya jawabnya, Pak. Silakan. Baik, Saudara Markus. Ya, Pak. Apa siap Anda untuk diuji? Puji Tuhan siap, Pak. Puji Tuhan siap ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti diuji ini bisa memberikan pencerahan ataupun bisa baiklah gitu ya. Ya, Pak. Nah, kemudian untuk yang pertama ini saya mulai dari ini dulu ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus diperhatikan. Misalkan di dalam kata pengantar ya. Kata pengantar itu kayaknya Anda tidak mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen Anda yang telah ngajar Anda gitu ya. Iya, Pak. Ya? Iya. Siap ya. Ini perlu nggak kira-kira? Perlu, Pak. Perlu. Oh, perlu ya. Ya. Kalau perlu tolong dimasukkanlah gitu ya. Kemudian yang kedua ini mungkin saya dengan Bu Dina ini udah banyak waktu online ini banyak sekali mengarahkan Anda gitu ya. Iya, Pak. Anda tentang ini gitu ya. Mungkin yang paling banyak lah kali ya kami dengan Bu Dina ya kan Bu Dina kan? Nah, ini kan tentang apa nih penelitian kamu nih. Kita lihat juga dulu pertama dari ini memang ada sedikit beberapa hal yang perlu kamu perhatikan gitu ya. Misalkan mengenai literatur Anda gitu ya. Iya, Pak. Literatur Anda itu sendiri ada beberapa literatur dan banyak literatur yang ada itu sendiri yang kamu kutip atau yang kamu gunakan di dalam bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Itu tidak ada di dalam dalam daftar pustaka ya. Tolong diperhatikan ya. Paham? Paham, Pak. Nah, oke ya. Nah, ini kemudian di bab apa ini di bab 1 halaman 6. Lihat. Satu halaman 6. Nah, itu kan tabel ya. Nah, ini baru saya lihat ada tabel yang baik nih. Nah, dari yang saya uji gitu ya. Nah, ini kan karena banyak yang kita arahkan dulunya ini kan. Iya, Pak. Ini kalau bisa ini hanya tabel 1-1 itu kan dia kan di halaman 6, kemudian penggal ke halaman 7 gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau bisa diturunkan ke bawah saja. Disatukan ya kayak yang Bapak sarankan kemarin ya. Ya, turunkan aja ke bawah gitu kan. Oh iya, Pak. Ke bawah jadikan satu gitu ya. Karena itu kan sedikit saja gitu ya. Kalaupun enggak, beberapa kalimat yang di dalam bab 7 itu sendiri penggal saja, kemudian diletakkan di atas. Oh iya. Nah, jadi sehingga tabelnya akan turun ke bawah gitu ya. Oke. Kemudian ini permasalahannya itu kan ada berapa nih? Ada 5 ya. Faktor budaya memiliki pengaruh signifikan ini. Kemudian berikutnya gini. Ini sebenarnya tidak perlu sampai 5 lah gitu ya. Ini faktor apa nih? Faktor apa namanya nih? Judulnya apa? Judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih smartphone Xiaomi, Pak. Oh gitu. Ya. Nah, kemudian oh ya karena udah jelas ya. Ada punyanya. Fotonya ada ini. Kenapa kok tiba-tiba muncul ini ya? Muncul apa nih? Muncul variabel di sini gitu ya. Nah, di dalam bab ini kan di halaman berapa nih? Halaman 5 ini kan. Nah, tiba-tiba muncul ada 4 variabel yang nanti kamu gunakan gitu ya. Oh iya. Nah, harusnya kan jadi disatukan aja apa gitu ya. Kan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan gitu kan ya. Sangat penting berdasarkan dari data yang ada itu ya untuk mengantarkan sebenarnya dari masalah yang ada. Itu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk yang tadi itu ya konsisten ya cara penulisan ada yang 2 spasi, ada yang 1 spasi, ada yang berapa spasi ini. Misalkan contohnya di halaman ini. Di halaman 8 ya, halaman 8 itu di situ di nomor 2, masalah nomor 2 dengan masalah nomor 1 itu kan sama-sama 2 baris. Nah, satu barisnya menggunakan 2 spasi. 2 spasi ya. Menggunakan berapa spasi? Oh iya, Pak. Kurang tahu saya ini ya. Kemudian di nomor 5 menggunakan 2 spasi. Nomor 4 menggunakan 2 spasi. Nah, kurang konsisten kan? Oh iya. Kemudian masalah. Ini mana permasalahan dia punya ini ya. Dia punya pembatasan masalahnya nih. Ini enggak ada nih.
Pembatasan masalahnya nggak ada nih. Ada nggak pembatasan masalahnya? Nggak ada, Pak. Nah, kenapa nggak ada? Memang dari proposalnya kemarin memang nggak ada dimasukkan. Oh, berarti kelewatan ya? Iya. Sebenarnya kalau lihat buku, Anda lihat di mana nih, di buku pedoman itu harus ada pembatasan masalah. Ya. Sebenarnya di mana dibatasi, yaitu adalah mengenai faktor-faktor pengambilan keputusan dalam pembelian itu kan. Itu faktor pengambilan keputusannya berkaitan dengan apa saja. Nah, itu yang jadi batasannya kan. Dalam pedoman ya. Tolong dicatat ya. Iya, Pak. Nah, jadi ini pembatasannya tolong dimasukkan juga. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi untuk yang di bab 2 nah itu kalau bisa diperbaiki untuk yang literaturnya. Nah, kalau bisa harus ada juga di dalam daftar pustaka ya. Kemudian cara mengutipnya itu juga harus tahu. Cara mengutipnya kalau bisa jangan kita mengutip itu secara secara langsung ya. Artinya semuanya kita kutip gitu ya, tanpa harus memikirkan kaidah similarity-nya ataupun kesamaan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Jadi kalau seandainya Anda mengutip satu buku ataupun satu jurnal gitu ya, satu kutipan itu dari jurnal maupun dari buku, jangan Anda ambil secara utuh gitu ya, atau ke semua kalimatnya itu kamu masukkan tempel gitu ya. Nah, itu akan berbahaya nanti kalau seandainya penelitian ini dilihat mengenai banyaknya ataupun kesamaan, similarity-nya. Dengan menggunakan Turnitin atau dengan apa, nanti tingkat kesamaannya, plagiarismenya itu sangat tinggi. Plagiat tahu plagiat? Tahu, Pak. Nah, kesamaan tulisan ya? Nah, kesamaan tulisannya. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai nantinya ya tingkat kesamaannya itu di atas daripada, kalau tidak tahu saya di Fakultas Ekonomi ini berapa persen? Di atas. Pokoknya dia kalau lulus. Bu Windy berapa persen Bu Windy? Di bawah 30 kalau salah, Pak. Ini Bu Windy. Bu Windy berapa Bu Windy? Berapa persen Bu Windy? Apa tuh, Pak? Nah, kesamaan, similarity-nya. 30%, Pak. Oh, 30% ya. Cukup tinggi ya. Iya. Di tempat kita ini Fakultas Ekonomi 30% kalau untuk mahasiswa. Oh, mahasiswa ya 30% ya. Kalau kita kan biasanya kan kalau itu kan tidak lebih dari 12% kan. Itu pun sudah termasuk undang-undang ya. Kalau undang-undang kan pasti sama gitu ya. Tidak mungkin undang-undang itu kita rubah kan kalimatnya kan. Ini kan. Nah, itu 12%. Nah, ini cukup tinggi juga itu ya. Nah, maksud saya jangan sampai nanti malah justru lebih dari 30% ya. Ya kan? Kemarin sih Pak, nilai plagiatnya 11%. Iya kan? 11%. Iya. Kan awalnya tuh 31 gitu. Terus dites lagi jadi 11%. Oh, bagus berarti. Nah, bagus lah gitu ya. Maksud saya begitu ya, jangan sampai bisa sama. Nah, di awal-awal kan sudah saya minta ya untuk jangan sampai tingkat similarity-nya itu sama. Tinggi. Baik. Kemudian Anda menggunakan apa nih? Analisisnya. Analisis regresi linear berganda, Pak. Analisis linear berganda. Kemudian tentang populasinya, sampelnya berapa kamu gunakan? 100 orang, Pak. Oh, 100 orang. Dasarnya 100 orang dari mana? Dari rumus yang Bapak kasih kemarin, rumus dari Hare et al. Rumus dari Hare et al. Hare. Ya, Hare et al. Kirain apa? Rambut ya, rambut. Iya. Rambut. Kalau diartikan sih Pak, rambut. Iya. Dari Hare ya. Jadi ini berapa indikator kamu? Indikatornya berapa? Ataupun itemnya ada berapa? Item pertanyaannya ada berapa? 20, Pak. Oh, 20 ya? Iya. 20 kamu ngambil berapa? Berarti 10. Enggak, Pak. Saya ngambil yang paling itu 5. 5 kalikan dengan 5 kali 20 kan 100.
Nah, 5 kali berapa? 5 kali 20 ya? Ya, 5 kali 20 kan 100. Jadi itu ya. Nah, kemudian dari ini hasilnya kamu bagaimana? Hasilnya gimana ya maksudnya, Pak? Ini hasil penelitianmu nih. Oh, hasil penelitiannya. Validitasnya, kemudian uji multikonya, uji apa nih? Uji klasiknya, kemudian hasil penelitiannya bagaimana? Regresi linear pergananya kira. Coba silakan. Kalau menurut uji validitasnya Pak, semuanya valid gitu. Karena R tabelnya tuh lebih kecil daripada R hitungnya. Di sini kan memakai 100 responden gitu. Rumusnya kan N kurang 2 gitu kan. Berarti 100 kurang 2 jadi 98. Jadi nilai R tabelnya 0,197. Sedangkan R hitungnya tuh lebih besar daripada 0,197. Jadi uji validitasnya dinyatakan valid gitu. Karena setiap variabel dari setiap indikator tuh nilainya melebihi 0,197. Oke. Sedangkan uji ada kamu lampirkan? Ada Pak. Ada tabelnya? Ada halaman 52. Tabelnya maksud saya. Oh, tabel itunya ya, R tabelnya gitu ya Pak? Tabelnya. Oh, R tabelnya enggak saya lampirkan Pak. Ya, untuk meyakinkan ya harusnya dilampirkan. Itu dilampirkan di lampiran atau di itu nanti? Di lampiran. Oh, di lampiran. Oh ya Pak, nanti saya tambahkan di lampiran. Ini kan tinggal ditunjuk saja gitu ya. Tabel dengan membandingkan kan R hitung dengan R tabel. Dalam kurung lihat lampiran berapa untuk R tabel. Oh iya. Oke. Kemudian berikutnya. Bentar Pak. Sedangkan uji reabilitasnya valid semua Pak, setiap variabelnya. Karena kan nilai Cronbach standarnya itu kan 0,600 gitu ya. Sedangkan nilai dari setiap variabelnya lebih dari 0,600. Dari variabel budaya misalkan ya 0,605, sedangkan variabel sosial 0,820, variabel pribadi 0,776, variabel psikologi 0,775, variabel keputusan pembelian 880. Jadi berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan Pak, semuanya valid. Valid. Iya, valid lah Pak ya Pak? Reliable lah. Oh, reliable. Kan valid. Kamu katakan sini valid kan? Oh iya Pak. Ini salah nih. Salah Pak nih. Reliable. Ya. Kemudian kenapa kok enggak diuji? Kan kamu di validitas tadi di tabel yang halaman 52 itu. Iya Pak. Itu kan kamu kan menggunakan item pertanyaan untuk menghitung validitasnya kan masing-masing kan. Ya. Nah, kenapa kok di dalam uji reliabilitas itu kamu enggak menggunakan per item pertanyaan? Hanya pada kompositnya saja, tidak pada itemnya. Karena kemarin itu Pak, kayak kalau saya masukkan satu-satu itu kan kemungkinan kayak di lembar kertas kertas skripsinya nih lumayan banyak gitu. Jadi untuk mempersingkatnya gitu, saya masukkan. Nah, kan dia sistem ini pakai variabelnya gitu kan satu-satu nih budaya kan. Budayanya kan ada berapa pertanyaan? Budaya itu ada 4 Pak. Ada 4. Nah kan cukup 4. Nanti dia punya kompositnya kan 0,605. Nah, untuk yang per masing-masingnya berapa? Oh ya, per masing. Untuk yang item pertanyaan X1, P1 itu, X1, P2, X1, P3, X1, P4 berapa dia punya itunya? Per berapanya? Itu yang juga harus dihitung. Oh, itu perlu ditambahkan juga nanti ya Pak? Iya, harus ditambahkan per satu-satu itu. Nah, tinggal Anda klik saja di SPSS-nya itu item detect gitu ya. Iya Pak. Item detect. Nah, ditambahkan per item ya? Iya, itu. Oke. Ini lagi nih. Aduh, ini sama nih saya dengan Budina nih. Apa nih merinding dulu kami ini, dulu Roma. Kenapa lagi itu? Ini halaman 4,9 ini apa nih? Halaman 45 nih, 4,49 nih. Nah, ini ada tiba-tiba muncul. Ini angka 2850, kemudian 15, 61. Kemudian tiba-tiba dapat 3,7.
98 ini dapat halaman berapa tuh Pak? Halaman 54. 54 ya. Yang mana Pak? Yang ini, yang dia. Ini dapat ya kan ya 28, 50, 15, 6, 1, kemudian total 100 tiba-tiba dapat rata-rata 3,98. Oh, itu ya. 98. Ini Pak. 28 dikali 5, 50 dikali 4, 15 dikali 3, 6 dikali 2, 1 dikali 1 gitu. Terus hasilnya saya bagi 100 Pak. Nah, jadi Anda suruh kami ngitung gitu ya? Enggak Pak. Enggak sih Pak. Hah? Kan kalau Bapak tanya kan saya jelaskan gitu kan. Oh gitu. Jadi nanti kalau seandainya skripsi ini udah di perpustakaan, bagaimana caranya tuh orang bisa tahu? Soalnya saya kemarin tuh manual Pak. Sekali saya datang di Pontianak. Enggak, gitu, ini sebenarnya kamu kurang satu ini. Kurang satu kolom. Oh. Satu kolom lah. Betul nggak? Kurang satu kolom. Itu adalah kolom hasil kali antara jumlah jawaban responden dengan kalikan dengan bobotnya kan gitu. Oh iya. Nah, jumlahnya kan? Jumlahkan kan? Jumlah jawaban responden kali bobot. Nah, itu kali kurang tuh. Nah, kemudian kenapa kok analisisnya itu kok ada 3,9 dia sendiri itu? Yang lainnya bagaimana? Oh, yang 3,9 di bawah tuh ya, Pak? Nah. Itu rata-rata dari setiap itu, Pak, indikatornya. Nah, kemudian itu dapat 4,20 sampai dengan 3,40 itu dari mana? Ini kan sesuai dari itu, Pak. Dari rumus yang bab 3. Bab 3 mana dia? Yang di mana nih? Halaman berapa? Sabar, Pak. Halaman. Oh, ini, Pak. Halaman 36. Hah? Halaman 36. Halaman 36. Halaman 36. Iya. Nah, ya, 5. Kemudian oke, ya. 1 yang paling terendah ya. Iya, Pak. Tinggi 5. Nah, dapat 0,8. Itu ya. Iya, Pak. Kemudian ini kan sebenarnya kan ya memang sudah pasti kayak gini gitu ya. Kamu menggunakan intervalnya pakai 0,8. Hanya saja kan sebenarnya kalau Likert ya, Likert tuh sebenarnya dia ada cara sendiri gitu ya untuk menganalisisnya gitu ya. Nah, kalau Likert lah gitu ya. Iya, Pak. Tapi enggak apa-apa lah, karena sudah terlanjur gitu ya. Ini menggunakan ada cara tersendiri dia, karena Likert itu kan dia kan skalanya skala interval, bukan skalanya skala apa nih? Skala ordinal ya. Skala ordinal bukan skala interval. Harusnya ini kamu rubah dulu ya dari ordinal ke interval. Menggunakan yang namanya metode MSI. Metode successive interval ya. Nah, metode ataupun metode successive interval. Nah, itu metode apa? Jadi harusnya gitu. Jadi kalau seandainya kita mau menggunakan regresi linier atau regresi multiple, iya. Kalau kita menggunakan datanya adalah data menggunakan skala Likert, itu paling tidak tuh harus kita konversikan dulu atau kita rubah ke dalam bentuk interval. Dan berbentuk interval, barulah nanti setelah dalam bentuk interval, itulah hasil intervalisasi itu sendiri kita gunakan dalam regresi multiple. Itu harusnya begitu. Iya, Pak. Jadi enggak sembarang semuanya langsung kita gunakan gitu. Nah, itu enggak boleh. Nah, untuk karena dia skalanya adalah menggunakan skala ini, kalaupun seandainya menggunakan dipaksakan, dia harusnya menggunakan nilai rata-rata. Nah, jadi dia menggunakan nilai rata-rata setiap hasil jawaban setiap respondennya. Nah, jadi dia bukan menggunakan nilai total. Nah, kemudian kamu apa lagi? Setelah itu bagaimana? Setelah uji ini. Uji itu, Pak, uji asumsi klasik dengan uji linearitas. Nah, uji asumsi klasik gimana? Uji asumsi klasik kan ada 3 tuh. Uji normalitas, uji multikolinearitas dengan uji heterokedastisitas. Nanti saya paparkan Pak satu-satu, Pak. Sebentar, Pak, saya.
Uji normalitas yang pertama, uji normalitas berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Angka SIK pada tabel menunjukkan bahwa nilai SIK lebih dari 0,05 atau nilai SIK-nya tadi 0,200 lebih besar daripada 0,25, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Jadi tidak ada gejala normalitas, Pak. Tidak ada gejala normalitas. Maksudnya datanya tuh berdistribusi normal, Pak. Oh iya. Ya. Maaf, Pak, rada-rada gugup. Kemudian? Ya, Pak. Terus uji multikolinearitas berdasarkan hasil tabel uji multikolinearitas dinyatakan bahwa nilai dari PIF lebih kecil dari 10 atau nilai PIF dari variabel budaya 1,353, sosial 1,926, pribadi 1,945, psikologi 1,437 lebih kecil daripada 10, Pak. Yeah. Dan nilai varian dari variabel budaya lebih besar dari nilai varian dari variabel budaya, sosial, psikologi, dan pribadi dan psikologi lebih besar daripada 0,1, Pak. Yeah. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada data yang diolah. Yeah. Terus uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas, Pak, menggunakan uji Gletser. Kemudian uji Gletsernya kamu menggunakan independen variabelnya apa? Dependent variabelnya gunakan apa? Dependent variabelnya ya? Ya. Budaya, sosial, pribadi, dan psikologi, Pak. Dependen, bukan itu independen. Oh iya, keputusan pembelian, Pak. Ya, keputusan pembeliannya pakai nilai keputusan pembelian nggak? Atau menggunakan nilai apa? Saya ikut berdasarkan rumus saja sih, Pak. Saya kan, soalnya kan itu, saya nyarinya di lewat YouTube juga kan, terus secara... Nah, itu kan kalau seandainya kan, kalau ini kan sama juga kalau seandainya kita menguji, kalau kita menggunakan menggunakan uji multikolinearitas kan yang di atas yang nomor 2 itu, dia lampiran gitu ya. Nah, itu kan dia kan dependent variabelnya kan keputusan pembelian. Nah, heteroscedasticity yang 3 itu, di lampiran tahu enggak lampiran? Lampiran SPSS. Oh, yang lampiran SPSS. Kayaknya di sini enggak saya itu, Pak, enggak saya print yang ada yang di lampiran. Yang 3 tuh heteroscedasticitas. Oh, yang itu, Pak. Yang heteroscedasticitas. Yang kayak diagram sama yang titik-titik tuh, Pak? Ya, maksud saya itu apa tuh ABS residual tuh. Dependent variabelnya dependent residual. Itu apa tuh? Tahu enggak kamu dapat dari mana tuh? Yang halaman ya, lampiran. Lampiran yang statistiknya tuh. Setelah kuesioner kan? Hasil uji validitas, hasil uji sebenarnya bukan uji validitas ya, uji lah, uji statistik yang menggunakan SPSS, bukan validitas. Nah, itu kan di bawah tuh terus, habis uji validitas, uji reliabilitas, kemudian ada uji klasik kan? Iya, Pak. Uji klasik kan dan normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov, oke. Kemudian berikutnya uji multikolinearitas. Kamu lihat pakai toleransi dan PIF-nya, varian influencer-nya. Kemudian berikutnya heteroscedasticity. Heteroscedasticity kamu gunakan Kaiser.
Iya, Pak. Nah, independent variabelnya kan menggunakan di bawah itu kan ya, yang A dependent variable itu kan ya. Nah, itu kan pakai ABS residual. Pada. Oh, yang dependent variable ABS res ini kah, Pak? Iya. Itu angka itu dapat dari mana? Ya kemungkinan sih Pak, dapat dari itu, hitungan dari SPSS gitu. Itu dari SPSS. Itu kan nilai itu namanya, itu nilai apa? Nilai errornya. Iya. Nilai error yang dikorelasikan dengan yang diregresikan dengan nilai error ya, nilai error bersama regresi itu, sama regresi berganda kamu tuh, itu error dari setiap responden itu dikorelasikan dengan hasil jawaban responden tentang budaya, sosial, kemudian apa? Pribadi dan psikologi. Itu dia punya. Nah, jadi kalau seandainya bagaimana nih? Bacanya bagaimana nih? Baca hasil dari uji Gletsernya gitu, Pak. Nah, gimana cara bacanya? Berdasarkan hasil dari tabel pengujian yang dilakukan menggunakan metode Gletser, didapat bahwa pada setiap variabel budaya, sosial, pribadi, dan psikologi memiliki nilai SIG 1,000 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada data yang diuji tidak terdapat gejala heterokedastisitas, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi kalau seandainya kalau tidak heteros, berarti dia apa nih? Datanya apa nih? Waduh, saya lupa Pak kemarin. Heteros lawannya apa? Heterogen. Oh, lupa Pak. Hah? Lupa. Kalau sejenis kan itu kan, kalau itu kan beragam, heterogen itu kan beragam. Kalau sejenis bahasanya apa? Bahasanya apa? Sama lah Pak kalau gitu. Kalau sejenis kan artinya sama gitu. Ya, bahasa itunya apa? Kalau tadi bahasa ilmiahnya gitu ya. Nah, kan tadi kan heteros, kan itu kan bervariasi ataupun sangat berbeda gitu ya. Antara satu dengan yang lainnya datanya. Nah, syarat untuk uji klasikan atau untuk menggunakan regresi multiple itu kan dia kan adalah harus apa? Harus sama datanya, kurang lebih sama, yang mempunyai varian yang kecil, gitu kan? Nah, itu harus sama dia. Nah, kira-kira apa namanya tuh? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nah, kalau yang agak sedikit ini tapi tidak vulgar ya, tidak bermaksud apa-apa. Iya Pak. Kalau seandainya misalkan hubungan sejenis itu apa namanya? Itu kalau cewek lesbi Pak, kalau cowok oh iya homogen Pak. Iya, homo ya. Sama ya. Itu kalau lesbi pun juga homo kedastisitas ya, homo itu kan sama. Ya. Iya Pak. Baik. Nah, kemudian kenapa kok dalam hasil penelitian kamu ini ya Pak. Ini kok malah justru hanya membicarakan tentang variabelnya saja gitu ya. Misalkan gini, ada penelitian kamu ini kan ada yang tidak berpengaruh ya? Apa aja? Iya Pak. Dua Pak, sosial dengan pribadi, variabel dan penyebabnya tidak berpengaruh kenapa? Nah, ini kenapa tidak kamu gali gitu ya? Harusnya digali lah dari item pertanyaannya itu. Paham enggak? Paham Pak, paham. Jadi di item pertanyaannya digali, kemudian kamu lihat di hasil jawaban respondennya bagaimana, ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan jawaban responden tentang apa nih? Tentang keputusan pembelian, ya. Nanti dihubungkan itu, baru tahu. Jadi kita dalam ini saya lihat ini justifikasinya yang kurang nih, kurang justifikasi. Kenapa kok dia berpengaruh? Kenapa dia tidak, ya kan? Nah, itu harus ada justifikasi lagi.
justifikasi itu apa ya? Memperkuat dan melakukan pembenaran, ya, pembenaran dari hasil hitungan statistik. Ada justifikasinya, ya. Ya Pak, siapa? Misalkan dari hasil jawaban respondennya itu bagaimana, kemudian kalau seandainya menurut hasil penelitian siapa, gitu ya. Nah, itu berarti mendukung. Nah, kan ya, ini tadi udah ada beberapa sini, ya. Nah, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, misalkan Jainab Ainun, gitu kan. Nah, udah ada, tapi yang masalah yang apa nih? Yang psikologinya itu ada justifikasinya. Tapi yang apa nih? Yang hubungan pribadi dengannya sosial, hubungan sosial itu tidak ada justifikasinya, termasuk dari hubungan dengan yang pembelian tuh apa nih, budaya. Nah, itu juga tidak ada justifikasi. Tapi kalau yang tadi, yang terakhir itu ada tuh justifikasinya, ada sedikit justifikasinya, yaitu adalah di apa nih, di 5 tuh ya, di halaman berapa tuh, halaman 70. Nah, itu ada, tapi yang lainnya tidak ada. Coba kamu lihat. Ya. Nah, ya, itu nanti harus ada justifikasi lah untuk masing-masingnya gitu ya. Dari hasilnya bagaimana. Oh, ya, siap-siap. Ya kan? Iya. Cuma juga ada penelitian terdahulu kan. Nah, itu bisa kita lakukan sama atau dijustifikasi berdasarkan itu. Nah, kemudian kalau kesimpulan itu tidak perlu lagi kita memasukkan hasil statistik. Oh, berarti tidak perlu angka-angka gitu ya Pak? Tidak perlu, kita hanya memberikan ini aja, memberikan kesimpulan ataupun memberikan keterangan secara singkat bagaimana hasil penelitian kita, itulah kesimpulannya. Iya Pak, siap Pak. Ini juga yang nomor 2 ya, yang kesimpulannya itu ini sedangkan dalam bahasa Indonesia itu kan tidak ada yang namanya apa nih, dalam awal kalimat itu huruf kecil, kemudian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya Pak, salah Pak. Awal kalimat itu menggunakan kata sedang. Nah, sedangkan gitu ya. Itu bolehkah gitu ya? Kaidah dalam bahasa Indonesia, ya kan? Salah sih Pak. Nah, itu tidak boleh itu ya. Kemudian ini dia punya spasinya terlalu besar nih antara satu dengan yang lainnya ini. Sampai 4 spasi ya, kalau nggak salah. Ya, enggak. Enggak, 2 spasi nih Pak. Ini dari yang 1 ke 2 gitu ya. Oh, 1 ke 2. 2 ke 3, 3 ke 4 tuh. Coba lihat tuh. Iya kan? Iya Pak. Ini. Harusnya lebih dirapatkan lagi gitu ya Pak? Atau enggak perlu dikasih? 2 spasi ini kamu enter nih. Ini coba, coba lihat kalimat terakhir di 2 itu kan, dia kan adalah HA diterima ya. T tabel lebih kecil daripada T hitung kan. 1,8 sekian lebih kecil daripada 6,574 ya. Nah, kemudian spasinya coba lihat, besar nggak tuh? Nah, baru 2 kan? 2 iya, kan? Nah, coba lihat spasinya betul-betul. Oh iya Pak. Oh, itu. Editannya itu. Saranmu, lihat saran. Sarannya gimana? Sarannya Pak? Nah. Yang pertama bagi konsumen, sebelum memilih smartphone yang akan dipilih atau dibeli, sebaiknya harus banyak-banyak mencari informasi maupun referensi terlebih dahulu, baik itu melalui keluarga, teman, lingkungan sosial, maupun sumber lain seperti media online, koran, televisi, YouTube, majalah, Google, dan lain-lain, Pak. Sehingga informasi dan referensi tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih atau membeli suatu produk smartphone. Kalau saran itu kan berdasarkan apa yang jadi hasil penelitianmu, yang agak sedikit berbeda gitu kan ya, ataupun misalkan yang seharusnya terjadi ternyata tidak gitu ya, sehingga kamu bisa menyarankan gitu kan ya di sana gitu. Ini kok Pak, gitu ini. Bagi mohon maaf nih Pak, bisa ada sarannya itu Pak? Kan beberapa bulan ini kan saya update gitulah tentang smartphone Xiaomi gitu. Terus saya lihat di kayak komentar-komentarnya gitu, update software dari Xiaomi itu selalu bermasalah gitu. Bisa nggak dimasukkan ke dalam sarannya
saran skripsi saya. Sedangkan saya kan tidak meneliti tentang 7P gitu. Itu udah beda lagi itu ya, beda konteks lagi gitu ya. Ya, maksudnya konteksnya itu di sini ya, misalkan mengenai faktor budayanya bagaimana, kemudian alat yang kamu gunakan bagaimana, ya kan? Iya. Atau misalkan dalam pengambilan keputusan itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh keempat faktor itu, iya. Ada faktor lainnya. Nah, untuk menyempurnakannya, kalau bisa nanti penelitian yang akan datang itu memasukkan ini, kan ya, memasukkan variabel lain, gitu kan? Dalam pengambilan keputusan, kan gitu? Kan saran? Iya, Pak. Nah, alat yang digunakan itu bisa tidak mengakomodir. Nah, kalau enggak, untuk misalkan lebih lanjutnya, apakah ada perpaduan, ya kan ya? Perpaduan penelitian antara, misalkan antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kuantitatif murni ini kan? Nah, tuh. Kemudian daftar pustaka ini tunggang langgang nih. Coba lihat daftar pustaka. Iya, Pak. Nah, pertama Philip Kotler, kemudian K, kemudian S, kemudian ada A, ada C, catur, AB, Mowon, ya. Nah, dia tuh harusnya diurut abjad. Oh, sesuai abjad ya, Pak? Iyalah. Saya kira tuh sesuai dengan kayak pendapat siapa gitu kan. Nah, coba kamu lihat di mana ini di daftar pustaka di buku pedoman. Buku pedoman Jala. Iya, Pak. Kemudian dia enggak 2 spasi nih. Dari apa nih satu literatur atau satu pustaka itu dia 1,5 spasi. Oh, 1,5 spasi ya. Nah, 1,5 spasi. Nah, kemudian berikutnya 1 spasi ya, 1 spasi. Nah, kemudian berikutnya baru ada jarak, baru dia ya jaraknya 1 spasi juga ya, jaraknya 1 spasi dari spasi awal kan ya. Afternya ya. Jadi kamu pakai afternya itu 6. Nah, itu ya. Jadi dia punya apa nih? Dia punya spasinya 1, afternya nanti kan di dalam paragraf itu ya, di paragraf itu di Word itu. Nah, itu ada afternya. Afternya itu adalah dia 6. Nah, ini banyak salah nih. Ya. Jadi enggak sesuai urutnya. Sama juga ya, artikel yang jurnal yang digunakan juga sama ya. Ini tidak sesuai dengan urut abjadnya. Ya. Oh ya, Pak, nanti saya itu kan lagi. Sama. Baiklah, demikian saja bisa saya sampaikan. Bu Dina, saya kembalikan ke Bu Windy. Silakan Bu Windy. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bu Dina, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Zakriwan SMM untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dina Oktaviani SMM. Silakan, Bu. Iya, Bu. Kayaknya udah bersih ya tadi dari Pak Jalpi. Sapu bersih. Hah? Lumayan lah, Bu, lumayan. Lumayan. Gimana perasaannya sekarang? Deg-degan sih tadi, Bu. Tapi dari kemarin sih semangat sih. Apalagi sebelum sebelum dapat jadwal gitu. Pengennya cepat-cepat itu, Bu. Cepat-cepat selesai. Kalau diulang hari ini? Aduh. Karena banyak masukan tadi? Kecewa lah, Bu. Kasihan orang tua di kampung, Bu. Kalau lama-lama di sini. Kasihan orang tua di kampung kalau lama-lama di sini. Sekarang posisi di mana? Di Pontianak, Bu. Di Pontianak? Iya. Masih ngekos? Kontrak sih, Bu, sebenarnya. Cuman kemarin malam tuh ada banjir gitu kan. Jadi nggak bisa ke kontrakan. Jadi saya pergi ke tempat teman saya, Bu. Jadi lihat latar belakang Xiaomi kira-kira penjualan di tahun 2021 gimana sekarang? Di masa pandemi yang sekarang makin nggak nentu, punya data nggak? Coba data pakai 2020 ya. Iya, Bu, pakai data 2020. Ya kan, 2020. 2021 berpengaruh nggak masih?
Saya rasa sih kalau yang saya lihat dari itu Bu, dari pengumuman resmi dari Xiaomi itu, kalau di Indonesia sendiri gitu, Xiaomi itu penjualannya nomor 1 Bu. Masih? Iya Bu, nomor 1. Serius nih Bu. Kalau di dunia tuh, kalau di seluruh dunia gitu kan penjualan secara global tuh nomor 2. Kamu kan waktu itu kan kita minta ganti ya, nggak hanya dulu kan pakai merek tertentu, waktu itu Xiaomi. Oh iya, Poco. Apa gitu kan, sekarang udah diganti ya? Iya. Xiaomi secara keseluruhan ya. Datanya kamu ganti nggak? Diganti Bu. Udah diganti ya? Iya. Jadi perbandingannya dengan merek lain berarti ya? Jadi faktor apa yang kamu pakai? Ini 4 ya? Iya Bu, ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Pakai 4 itu? Iya Bu. Berdasarkan penelitian terdahulunya pakai 4 ini juga? Ada yang enggak sih Bu. Ada yang enggak, berarti ada yang ada gitu? Iya. Ini bagaimana, kan data ini kan data yang data baru kan, bukan data yang kemarin berarti kamu ambil kan? Bukan data Bu, bukan Bu. Data secara keseluruhan kan, fluktuatif nggak penjualannya? Kalau yang naik atau turun atau gimana? Kalau menurut yang data yang di sini kan mengalami penurunan Bu. Berapa persen penurunannya? Penurunannya, bentar ya Bu, saya hitungnya. %12 Bu. 12,5%. Kalau di total secara keseluruhan 3 toko tuh Bu. Berapa persen? 12,5%. Penurunannya? Iya. Oke. Ini yang jadi responden kamu siapa aja sih? Fokus ekonomi juga Kak? Enggak Bu, enggak. Dari mana kamu? Kota Pontianak? Iya, Kota Pontianak Bu. Sekota-kota Pontianak, itu populasinya ya? Ya itu populasinya Bu. Yang terus berarti berapa populasinya yang kamu pakai? Kalau menggunakan rumus Heretol tuh Bu, enggak pakai, dia enggak ngitung secara jumlah populasinya gitu. Jadi berapa? Dia pakai langsung berapa ya? Ya itu kan ada kategorinya tuh ada 5 sampai 10 gitu. Jadi saya pakai 5 gitu kan. Dia tuh 5 terus dikalikan indikator yang setiap variabel tuh. 4 variabel tuh kan jumlah bukan 4 variabel, 5 variabel tuh kan jumlah keseluruhan indikatornya tuh ada 20 gitu. Jadi 5 kali 20 100 responden Bu. 100 responden kamu ambil. Oh, iya. Ngambil dari indikator ya, kalikan indikator. Iya, Bu. Oke. Dasar penarikan variabelnya dari mana? Itu yang mana ya, Bu? Dasar penarikan variabel penelitiannya itu dari mana? Dari itu, Bu. Dari apa? Pernyataan Philip Kotler. Kalau kan menurut pernyataan dia tuh ada 4 tuh yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tuh. Ada faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Jadi saya ngambil di situ, Bu. Dari 4 tadi? Iya. Tapi
Sesuai kan dengan ininya? Penelitian kamu, penelitian terdahulunya? Sesuai, Bu. Sesuai ya? Sama ya? Oke, hipotesisnya apa nih? Hipotesisnya, Bu. K1 diduga faktor budaya berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam memilih smartphone Xiaomi. K2 diduga faktor sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam memilih smartphone Xiaomi. K3 diduga faktor pribadi berpengaruh sesuai terhadap... kan dengan rumusan masalahnya? Sesuai, Bu. Sama? Sama. Oke. Apa-apa kalau sama. Bentar. Saya ini demo pakai HP. Susah. Aku mahasiswa ada batasan masalah tuh. Kamu di pedoman tuh. Ada. Oh, pembatasan. Oke. Nanti ditambah pembatasan masalahnya ya. Oh iya, batasan masalah udah saya catat tadi, Bu. Saya tambahkan. Tambahin ya. Ya. Saya mau lihat definisi operasionalnya. Berarti ngambil 4 ya kamu nih ya. Budaya, sosial, pribadi, psikologi. Di antara 4 ini mana yang paling berpengaruh? Psikologi, Bu. Kenapa psikologi? Bentar ya, Bu, ngambil itu loh. Dia kenapa berpengaruh gitu ya, Bu? Karena mungkin pertanyaannya sesuai dengan apa ya, psikologi dari respondennya kali, Bu. Kan pertanyaan dari kuesioner dari psikologinya tentang yang pertama tuh image produk dari Xiaomi tuh kebanyakan tuh baik. Terus dalam memilih smartphone Xiaomi tampilannya juga elegan, Bu. Pak Harganya, Oke, lanjut. Harganya juga terjangkau dan spesifikasinya itu sih yang paling penting, Bu, spesifikasinya kalau sekarang tuh. Sudah dikasih masukan belum tentang rentang skala dari Pak Jalfi? Apa, Bu? Pak Jalfi sudah apa namanya? Ngasih masukan tentang rentang skala belum? Rentang skala. Udah ya Pak Jalfi tadi ya Pak Jalfi? Sudah, Bu. Oh ya udah, berarti nanti tinggal diperbaiki lagi ya. Iya, Bu, siap, Bu. Oke deh, saya nggak perlu nambahin lagi. Karena masih kita agak greget di situ lah. Jadi mohon diperbaiki lah ya. Jadi saya rasa masukan dari Pak Jalfi tentang skala itu saya kurang lebih sama deh. Itu aja sih yang mungkin agak sedikit mengganjal. Semua bimbingannya Pak Eri di situlah, gitu kan. Oke Markus, saya rasa cukup lah ya. Sukses buat kamu karena amin, Bu. Kamu salah satu mahasiswa kita karena pandemi aja yang nggak bisa langsung komunikasi, nggak bisa tatap muka. Tapi saya tahu kamu merupakan salah satu mahasiswa yang memang bisa saya andalkan, bisa kita andalkan lah di Fakultas Ekonomi. Cuma ya ini kata keterbatasan kita lah, tetapi berharap kamu bisa tetap berprestasi ke depan. Gitu ya Markus ya, cukup dari saya. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu, ini saya keluar dulu atau gimana, Bu? Nggak usah, nunggu aja lah. Oh, iya, Bu. Baik,
skripsinya pada hari ini sudah selesai dan para tim penguji pun juga sudah memberikan nilainya. Mungkin nanti akan diumumkan oleh Bapak Zalfiwan sekaligus sepatah dua patah katanya Pak dari Bapak. Silakan Pak Zalfi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kedua saya buka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun bacakan pengumuman hasil ujian skripsi ini. Baik, setelah ujian cukup lama ya, kamu terakhir nih kayaknya nih. Iya Bu, iya Pak. Soalnya tadi mulainya tadi jam 9 kan, tiba-tiba jam 3. Yang terakhir ini enggak untung ya buntung gitu. Aduh, berabe juga Pak. Iya. Nah, jadi dari sekian lama ini sebenarnya adalah ujian yang paling tidak hanya merupakan ujian yang paling kecil lah dalam hidup kita, karena ini masih banyak ujian-ujian yang lebih berat lagi gitu ya. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan dari sidang kami bertiga untuk melihat mengenai penilaian selama ujian yang berlangsung ini, kami nyatakan bahwa Anda dinyatakan lulus ya. Amin Pak. Aduh, makasih Pak, Bu. Lulus dengan nilai C. Jangan C, Bu. C kata Bu Dina. Aduh, parah lah kalau C. Nah, dengan nilai A ya. Makasih Pak, Bu. Ya. Pak Eri memberikan nilai 83, saya mengasih 80 dan Bu Dina 80, jadi pas rata-ratanya 81. Iya Pak. Karena penguji tidak boleh lebih tinggi dari pembimbing. Nah, penguji tidak boleh lebih tinggi. Kalau saya ngasih 90, tidak boleh saya. Oh ya, saya juga jawabnya tadi kan tak sepenuhnya benar Pak. Ya. Maksudnya, yang Bapak tanya itu. Iya Pak. Baik, jadi saya ucapkan selamat kepada Anda. Orang tuanya ada masih? Masih Pak, puji Tuhan masih lengkap. Ya, juga saya ucapkan selamat kepada orang tua Anda. Salam dari kami semua. Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi, Universitas Panjabakti ya, mengucapkan selamat. Iya Pak. Nah, kemudian ke depan Anda harus lebih banyak belajar juga gitu ya, karena ilmu itu selalu berkembang dan yang Anda hadapi tidak hanya ujian seperti yang sekarang, tetapi ujian di masyarakat yang mungkin lebih berat lagi gitu ya. Dan Pak. ujinya tidak terbatas pada keilmuan Anda gitu ya, tapi untuk hal-hal tertentu juga kita tidak boleh selalu skeptis dengan ilmu yang lainnya gitu ya. Jadi kita harus juga sedikit tahu lah hal baik itu masalah hukum, ya masalah masalah hal-hal yang lain gitu ya, politik dan lain sebagainya gitu ya, sehingga tingkat keilmuan kita itu sendiri memang bisa diukur ataupun bisa dinilai baik ya oleh masyarakat. Ya Pak. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa saya tidak bisa jawab karena saya bukan orang politik gitu, bukan begitu gitu ya. Karena politik ekonomi juga ada. Nah, kemudian jaga alma mater Anda, karena bagaimanapun juga Fakultas Ekonomi ini adalah ibu Anda yang melahirkan Anda menjadi sarjana manajemen. Iya Pak. Siap. Jadi tolong jaga nama baiknya. Seperti kata Bu Dina, Anda ini salah satu mahasiswa yang cukup diandalkan lah gitu ya. Nah, karena mungkin aktivitas Anda, ya aktivis Anda ya, dan Anda cukup aktif lah gitu ya. Tidak malas untuk bertanya gitu ya, walaupun tidak bisa tapi bertanya gitu ya. Nah, itu saya senang gitu ya. Mahasiswa yang kayak gitu senang. Jangan sudahlah nggak tahu nggak mau bertanya gitu ya, nganggap dirinya selalu benar gitu ya. Nah, ini yang paling parah nih. Nah, ya. Udah salah ngeyel gitu ya. Udah salah ngeyel lagi gitu kan. Nah, ini yang paling parah ini ya. Nah, baiklah. Nah, jadi itu yang perlu Anda jaga. Kemudian jaga silaturahmi gitu ya. Jadi ya Pak, siap baik, Pak. Ya. Dari Anda, saya ataupun Sivitas Akademika lah ya. Jangan segan dan malu untuk menegur apabila kami juga pas ketemu dengan Anda, karena bagaimanapun juga baiklah ya gitu ya, hal yang baik yang ditunjukkan dengan etika juga yang baik, dengan sikap yang baik gitu ya. Nah, itu cerminan daripada yang diinginkan oleh Universitas Panjabakti. Jadi semua mahasiswanya itu bersikap baik dan beretika baik gitu ya. Nah, salah satunya selalu menjaga tali silaturahmi gitu.
apabila ada nanti adik-adik kelasmu meminta bantu ya ataupun meminta pertolongan setelah kamu selesai ini gitu ya, tidaklah hanya sekedar materi saja gitu ya. Jangan anggap bahwa minta bantu itu hanya materi saja gitu ya, sehingga Anda pun jadi malas gitu ya. Juga jangan demikian gitu ya. Nah, pemikiran juga perlu gitu ya. Nah, jadi kalau masukan pemikiran, kemudian arahan itu kan juga Anda bisa mengarahkan ke sana gitu ya, memberikan pemikiran yang baik ya kepada adik-adik Anda, itu adalah suatu hal yang baik juga gitu. Untuk itu tolonglah ya dijaga itu ya. Nah, kemudian yang terakhir bersikap baiklah di masyarakat gitu ya, karena nanti jangan sampai sikap Anda itu malah justru membuat nama Sivitas Akademika Universitas Pancabakti menjadi jelek ya di mata masyarakat. Siap, Pak. Dan berbuat pesan saya janganlah membuat aneh-aneh gitu ya, sehingga di koran itu gitu ya ada segala sesuatu, baik itu kejahatan narkoba segala macam, itu mahasiswa Pancabakti gitu ya, manajemen lagi gitu ya, karena banyak kasus yang terjadi demikian gitu ya. Kita juga malu gitu ya. Nah itu ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda dan orang tua Anda. Dan salam untuk orang tua Anda. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Zalfiwan atas dua patah katanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga, selamat kepada Markus Saputra telah dinyatakan lulus pada hari ini. Udah lega ya Markus ya? Lega Bu. Ya, setelah ini jangan lupa perbaikannya iya, pasti. Paling lambat 2 minggu ya Markus ya? Iya, 2 minggu berarti sekitar tanggal 1 September itu sudah harus diserahkan ke jurusan, ke staf jurusan. Dan jangan lupa juga setelah ini lengkapi juga administrasi terkait dengan ijazah nanti. Nah itu bisa langsung tanyakan juga infonya ke staf jurusan terkait info tersebut. Pak, untuk minggu terakhirnya kan? Berarti bulan-bulan ini ya Pak ya? September kan, nah jadi berkas administrasi ijazah itu paling lambat itu di awal September Markus, jadi mulai dari sekarang bisa sebelum September itu sudah harus dikumpulkan segala macam administrasi untuk ijazah ataupun terkait dengan wisuda, nah itu sudah harus diselesaikan juga di bagian akademik di universitas. Untuk info lanjutnya bisa kamu tanyakan ke bagian staf jurusan kita di manajemen. Oke Markus, ada yang ingin disampaikan sebelumnya Markus? Paling ucapan terima kasih aja sih. Terima kasih selama ini kan Bu Dina telah membimbing saya itu kan dari semester berapa ya? Pokoknya dari semester rendah lah itu sampai sekarang itu. Akhirnya saya bisa lulus juga. Terima kasih juga kepada Bu Windy selama saya di Himan, ya banyak juga mendapat masukan dari Bu Windy gitu. Dan terima kasih juga pada Bapak Zulfiwan yang ngasih masukan itu cara mencari responden. Sebelumnya kan saya kurang terlalu memahami itu bagaimana cara mencari responden yang baik dan banyak itu, soalnya kan populasinya juga di Pontianak kan lumayan banyak itu. Jadi saya bingung pakai rumus yang mana itu. Intinya terima kasih lah. Ya. Mungkin itu aja sih. Oke, dari kami sama-sama sukses selalu untuk Markus. Ingat jangan sombong setelah ini walaupun sudah selesai. Nah, karena ya mungkin cukup sekian dari kami sidang skripsi pada hari ini. Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 saya tutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Ya. Oke, boleh. Ya. Berarti udah bisa keluar nih, Bu. Boleh. Iya. Makasih ya. Bisa. Iya, sama-sama.